hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 58 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah, sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi-gigi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya, baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Demikian bacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana, Bu Sarma. Saya tunggu sebentar ya, saya bukain dulu ya. Bu Sarma, momen. Saya nggak ketemu nih. Bentar. Ada yang bisa bukain nggak, Bu Sarma? Sudah, Pak. Udah, silakan, sudah. Bu. Sudah. Bu Sarma, Mazmur 59. Bu Sarma. Belum unmute ya. Belum di-unmute ya? Belum. Kalau gitu Pak ini dulu dah, walaupun agak ngaco sedikit, Pak Mulya baca Lukas dan Roma. Bisa diatur begitu nggak? Soalnya Bu Sarma kelihatannya belum siap. Atau Pak Mulya bisa baca Mazmur 59 dulu Pak, 1 sampai 17. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Saya baca. Pak. Ya. Ya, saya baca Mazmur 59 ya. Iya. Oke. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah, Engkau, Tuhan, Allah semesta alam, adalah Allah Israel.
Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau, Tuhan, menertawakan mereka. Engkau mengolok-ngolok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka. Ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dengan kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram. Habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka senyum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya yang bacakan deh ya. Lukas 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Roma 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Demikian firman Tuhan. Silakan Pastor Paul untuk pencerahannya.
Iya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Karena banyak orang tidak sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, tapi cuman karena apa dia? Karena dongop. Karena dongop ya, sudah jadi menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini saya lupa ya, kacamatanya ketinggalan di bawah. Oh, nomor Oke. 13. Oh, maaf ya, tadi saya salah baca, Pak. Nomor 13 ayat 1 sampai 7 ya. Iya. Atau dibaca lagi aja ya. Iya, Supaya saya ini baca. ya. Iya, Supaya saya baca. kita nggak usah buka-buka lagi. Silakan. Iya, tunggu Pak. Maaf ya, saudara-saudaraku. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyadang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang harus mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Biarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian firman Tuhan. Iya, oke. Terima kasih Pak HW. Luar biasa ya. Zaman para rasul itu mereka melewati 4 kaisar ya. 1, Kaisar Agustus, ya. Lalu Kaisar Tiberius, lalu Caligula, kemudian apa namanya? Oh, sebentar, kok saya jadi skip satu malah lupa ya. Yang kaisar yang sedikit baik itu ya. Nah, terus terakhir Nero, saudara ya. Itu yang paling serem, saudara, Nero ya. Saudara lihat, mereka itu tertindas ya. Tertindas sekali, saudara. Anda mau sadar nggak sadar, ya, mau menyadari atau tidak, mereka itu tertindas. Claudius ya, Claudius. Jadi pertama Agustus, terus Tiberius, nah, ini ada yang ketinggalan ya, Caligula, kemudian Claudius, dan paling sadis Nero. Hampir semua rasul-rasul itu menjadi martir di zamannya Nero ya. Mereka sudah usia lanjut memang, tetapi Nero ini memang gila benar. Dan bahkan Caligula ini naruh patung kepalanya di dalam bait suci, saudara. Caligula ya. Tetapi baik Yesus maupun para rasul selalu mengendorse bahwa Anda harus tunduk, bukan berarti Anda itu harus nurut menyembah berhala, bukan ya. Tetapi Anda harus menghormati pemerintah. Ya. Anda harus menghormati pemerintah. Nah, pada kenyataannya pemerintah yang di zaman pemerintah Roma itu ya ngeri, saudara. Ya, kalau Anda tidak menyembah kaisar, kalau Anda tidak mau menyangkal Yesus, ketahuan oleh Nero ataupun Caligula, Anda dijadikan opor hidup-hidup. Tetapi Anda tetap harus bayar pajak loh sama pemerintah. Anda tetap harus takluk, tunduk, menghormati mereka. Ya, nggak boleh memberontak, lawan.
Tidak boleh melawan. Makanya dari zaman para rasul sampai dengan tahun 300 tidak ada perlawanan orang Kristen dengan angkat senjata, itu nggak ada, saudara. Pertumpahan darah itu tidak pernah dianjurkan dan tidak pernah didengar orang Kristen angkat senjata. Kalau ada itu orang Yahudi, ya, perlawanan orang Yahudi itu. Nah, ya, unik kan? Dan akhirnya para pemerintah-pemerintahnya juga lalim di bawah-bawahnya. Kaisarnya lalim, ya di bawah-bawahnya ya luar biasa, saudara. Ya, gereja ditutup, itu nggak ada gedung gereja ya, apalagi karena kumpul-kumpul bisa ditangkap, saudara. Anda terang-terangan menyebut nama Yesus, zamannya Caligula itu, Anda bisa langsung ditangkap, cocok. Zamannya Tiberius masih, zamannya apa namanya, Claudius masih mending, saudara. Begitu zamannya Nero, tangkap lagi. Ya, Paulus tahu itu waktu nulis Roma 13. Yesus tahu apa yang akan terjadi di masa-masa ke depan. Ya, bahkan Herodes pun langsung tangkap Yohanes, langsung disembelih, saudara. Yesus tahu, tapi Yesus berkata, ya, bagaimana melawan hakim yang lalim itu? Bukan dengan angkat senjata terus Anda main hantam saja, seperti Franco Nero itu ya, atau siapa itu, Django, karena melawan pemerintah yang kejam, ya kan, pemerintahnya lalim, Desperado itu kan, langsung ambil gitarnya, isinya senjata semua, ya, sambil demi Maria, demi Yesus, demi, pokoknya demi yang rohani-rohani itu, sambil cium-cium salib, saudara. Ya, enggak begitu, saudara. Itu ajaran film, saudara, bukan ajaran di Alkitab. Bukan ajaran gereja Katolik juga, bukan, kebetulan di situ backgroundnya di Katolik, tapi bukan ajaran gereja Katolik. Itu ajarannya film, saudara. Wah, ada pastor bekas penjahat, coba dijahatin, wah, pemerintah ikut terlibat di dalam kejahatan, pastornya langsung gali lagi senjatanya, tembakin lagi. Wah, itu cuma di film, saudara. Ya. Dan jangan terinspirasi dari film-film gitu, buruk ya, jangan. Itu hanya di film fantasi saja. Wah, langsung kita yang melihat itu kan merinding kan, hebat ini, gitu. Kayak kepenuhan Roh Kudus, merasakan hadirat Allah kan, merinding kan. Wah, hati kita tersentuh, emosi kita ikut tenang kan. Melihat pastor yang baik hati, yang lembut hati, kemudian angkat senjata, dia bunuh semua orang yang pemerintah-pemerintah penguasa yang menzolimi jemaatnya. Ya, enggak begitu, saudara. Itu bukan ajaran Tuhan kita, itu bukan ajaran di Alkitab, itu ajaran film Hollywood, saudara. Ya, dan tentu saja di Islam itu ada diajarkan itu. Wah, lebih realistis Islam ya, iya. Islam memang agama yang duniawi, saudara. Tapi Anda kan bukan makhluk duniawi kan? Anda kan ingin pergi ke surgawi, belajarnya dari sekarang, menjadi makhluk surgawi, yang mengampuni, yang memberkati. Wah, bonyok dong, Pak. Enggak. Enggak, saudara. Enggak. Kecuali Anda ditakdirkan jadi martir ketika Anda mau melakukan hal kebajikan. Ya, membela kebenaran. Artinya apa? Memberitakan Injil. Ya. Lalu bagaimana dengan itu, Pak? Siapa itu Munir? Nah, Munir kan bukan pengikut Yesus, saudara. Munir itu bukan pengikut Yesus. Anda jangan samakan. Mau siapa lagi Anda mau sebut? Bukan pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus, dia ada di jalur Tuhan Yesus. Dikasih tahu caranya, saudara. Bagaimana ketika kita harus berbenturan dengan penguasa. Ya, kalau bukan karena kehendak Tuhan, Anda tidak akan jadi martir. Enggak. Jangan takut, saudara. Banyak orang mengklaim dirinya menjadi martir. Ya. Contohnya saya. Jadi martir enggak? Ya belum lah. Karena Tuhan kasih hikmat. Ya kan? Ya. Dan yang saya lawan itu bukan penguasanya saya. Yang saya lawan adalah pemerintah Anda. Karena kan saya bukan warga negara Indonesia. Saya lawan pemerintah Indonesia kan ketika saya sudah menjadi warga sini, bukan waktu saya masih di Indonesia. Kalau saya di Indonesia nggak boleh, saudara. Tidak boleh. Kalau Anda masih di Indonesia, Anda cari makan di Indonesia, nggak boleh. Kemarin kan saya sudah bilang kan,
Kita belajar, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, Anda masih di perusahaan itu, Anda nggak boleh maki-maki bosmu. Nggak boleh. Anda masih hidup dari situ, Anda tidak boleh kencingi periuk nasimu. Anda masih hidup dari situ. Nah, saya sudah tidak ada di Indonesia lagi. Kalau saya di Indonesia, saya tidak boleh lawan. Tidak boleh, saudara. Ya, perlawanan saya harus perlawanan yang benar-benar perlawanan damai. Seperti yang dicontohkan di dalam Wahyu 2 dan 3, surat kepada 7 jemaat, yaitu apa? Metanoia dan kekudusan. Itu perlawanannya. Seperti Mahatma Gandhi itu ya. Mahatma Gandhi itu terinspirasi dari Alkitab, perlawanan damai. Makanya akhirnya Inggris mau tidak mau memerdekakan India. Ya, memerdekakan. Kalau Inggris itu dikoloni oleh India itu dikoloni ya. Kalau Nusantara itu kadang dijual, saudara. Kalau India itu memang dikup, ya ditaklukkan dengan ya. Kalau Nusantara itu kan dijual. Beda loh kasusnya Belanda dengan Nusantara dengan India atau Australia itu ya. Beda, saudara. Dengan Malaysia itu dikup, sudah diambil. Kalau Nusantara itu Anda dijual oleh penguasa-penguasa Anda itu, oleh para sultan-sultan itu. Nah, ketika di dalam sehari-hari, Anda tidak mungkin ujuk-ujuk langsung berbenturan dengan penguasa, itu tidak mungkin. Itu ada sebabnya. Ya, tidak ada asap kalau nggak ada api, saudara. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya, mengapa Anda bisa berbenturan dengan pemerintah? Karena Anda asalnya berbenturan dengan hukum langsung, mungkin ya, Anda melanggar hukum, ya, atau Anda pernah bikin sesuatu yang salah, kesalahannya 1, tapi yang dihantamkan 10. Tapi Anda ada celah. Dari zaman Nimrod sampai dengan zaman hari ini sama saja. Ya, Anda salahnya 1, Anda kan dicarinya 10. Kalau bisa malah Anda yang diperes-peres, saudara, sama pemerintah itu, supaya enggak di mana-mana, saudara. Pokoknya jangan bikin salah, makanya ikuti aturan. Selama Anda ikuti aturan, ya Anda tidak akan diresein. Ya. Jarang sekali, saudara, itu hanya satu waktu kesempatan. Tapi jarang sekali. Tapi kan kita lagi cerita pada umumnya. Di Indonesia, kalau Anda baik-baik saja, diam saja. Jadi warga yang baik. Jangan melanggar lalu lintas, bayar pajak yang baik. Ya, jangan ikut-ikutan demo. Ya, jangan ikut-ikutan sok vokal. Ya, sok vokal itu maksudnya adalah semua kebijakan pemerintah ada tantang gitu loh, kayak siapa dulu Sri Bintang Pamungkas itu ya. Jangan, ada cara lain. Ya, kita mengkritik. Nah, saya punya wadah. Anda bisa masuk di wadah itu. Yang kena saya, Anda enggak. Anda kan hanya berpartisipasi mencurahkan unek-unek hati Anda. Enggak akan diapa-apain, saudara. Belum ada orang di som kita itu yang dicokok sama polisi. Justru yang pada bikin som sendiri pada kena, pada dicokok sama polisi. Yang di som kita enggak ada. Yang dicokok saya. Karena rata-rata orang-orang ini kalau sudah mulai terlalu, ini selalu saya ingatkan dengan bercanda tentu ya. Kamu masih di Indonesia, nggak boleh. Dan saya selalu ingatkan, hari ini pun saya ingatkan. Ya, jangan menggunakan kata-kata yang tajam. Anda boleh curhat, saya, ya, tolong diperhatikan ini. Tapi kalau Anda masih warga negara Indonesia, Anda tidak boleh memaki pemerintah Anda. Ya, nggak boleh. Kalau saya melakukan kritik ya kepada pemerintah itu dengan cara saya, tetapi saya juga tunjukkan saya berkontribusi, ya, bukan cuma kritik. Seharusnya bagaimana dong? Begini seharusnya. Saya mengkritik pendeta-pendeta. Bagaimana dong? Begini seharusnya. Kalau Anda jemaatnya Gilbert, Anda nggak boleh ngomong kayak saya terhadap Gilbert. Nggak boleh. Kalau Anda mau ngomong kayak saya, harus keluar dari jemaatnya Gilbert. Kalau Anda masih di dalam, Anda nggak boleh ngomong begitu. Seperti saya. Begitu ya. Nah, itu umumnya begitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau tiba-tiba Anda bersentuhan? Ya. Memang kalau sudah terjadi nih prank. Ya kalau sudah jadi prank ya minta maaf, saudara. Ya, kalau memang ada kesalahan misalnya pajak,
Kesalahan apa? Ya minta maaf. Dan di dalam minta maafnya itu ya Anda akan dimintai kompensasi dengan sendirinya. Ya kan? Tetapi hati-hati dalam kompensasi itu jangan sampai menimbulkan pelanggaran hukum yang baru. Sebab ketika Anda melanggar hukum yang baru, itu akan menjadi kesalahan. Jadi bagaimana harusnya? Anda doa sama Tuhan. Ya, gedor pintu surga. Ketika Anda berhadapan dengan pemerintah, Anda jangan langsung, wah ada ini, wah tambah ruwet saudara. Ya, saya itu biasa kumpul sama orang-orang seperti ini ya. Kita itu kalau kumpul ya, dulu di Hyatt saudara. Ya, kalau kumpul itu di Hyatt, kalau nggak di Hyatt itu di Oriental Mandarin itu ya, Jakarta. Kita ini duduk ya, di situ kan ada lounge yang besar itu ya. Duduk di sini, duduk di sana, duduk di sana. Mereka nggak saling kenal saudara. Tetapi satu, pasti saling silang, ada yang kenal. Mereka tidak saling kenal, tetapi ada yang saling kenal jadi maklarnya, salah satunya saya. Ya, kita saling silang begitu saudara. Nah waktu saling silang itu, ya kita memaksakan kehendak kita. Ya, dan ketika Anda ketemu orang yang salah, habis Anda. Makin diporotin saudara, nggak tambah benar. Ya, nggak tambah benar. Malah berapa kali saya temukan sebaiknya Anda hadapin sendiri tanpa harus melalui calo-calo ini, saudara. Bagaimana caranya? Takut Pak saya, Pak. Makanya berdoa sama Tuhan. Ya, seperti janda tadi ya yang miskin tadi, datangi sendiri hakimnya, saudara. Datangi sendiri pengacara, polisinya, datangi sendiri. Datangi sendiri. Ya, jangan melalui calo-calo itu. Percaya saya, kalau ketemunya saya dulu ya baik saudara, nggak rakus. Ya, karena saya juga memikirkan masa depan saya. Tapi kalau ketemunya banyak orang kejebak saudara, mati di situ dia. Kenapa saya nggak rakus? Karena saya punya masalah juga. Dan saya tahu rasanya. Nah, saya pengen nolong orang, tapi saya mau dapat untung. Tapi itu kan saya, ya. Banyak orang kejebak habis. Habis saudara. Masuk dari sini, kena sana, wah itu semua ngeri saudara. Lawyernya pun wah banyak yang ngeri ya. Kita sudah berapa kali ya ganti lawyer ya. Saya bilang sampai aduh Tuhan, kenapa hampir tidak ada lawyer yang baik? Itu ada siapa yang bilang ya? Ada filosof sebentar ya. Bagaimana supaya dunia ini aman? Dia bilang bunuh semua lawyer katanya. Ngeri ya, bunuh semua lawyer yang ada di dunia. Nanti aman dunia ini. Siapa yang benar ya? Bunuh semua lawyer. Saya lupa itu ya. Bunuh semua lawyer. Dia bilang ini. Nah, ini quote-nya siapa ya? Saya lupa ini ya. Kapan-kapan saya ingat-ingat itu quote-nya bagus sekali ya. Mau dunia aman, bunuh semua lawyer. Karena memang bikin tambah ruwet ini loh. Masalah udah baik-baik, sudah mau dimediasi, sudah mau damai, tiba-tiba lawyer masuk. Lawyer kan maunya kan panjang saudara, kayak KC itu loh. Maunya kan panjang, maunya kan ruwet. Ya kan? Nah, lawyer yang baik banyak. Ya, lawyer yang baik banyak. Maka dari itu saudara, memang dicari ya lawyer-lawyer yang cinta Tuhan ya. Wah, ada duitnya dong Pak. Nah, itulah dia. Itulah pelayanan saudara. Sama, pendeta yang baik-baik saudara. Dia tidak akan berhidup-hidup mewah-mewah, nggak akan bisa hidup mewah-mewah saudara. Punya uang pun nggak tega saudara. Punya pun nggak tega. Hamba Tuhan yang baik, ya hamba Tuhan yang tulus, Anda amatin ya. Dia tidak akan bergaya hidup mewah. Dia punya uang pun dia nggak tega saudara. Saya ingat Silas Yahya Silas ya, yang di GPPS Lawi. Itu orang kaya, tajir melintir saudara. Dia bisa pakai BMW, bisa pakai Mercy zaman itu, saudara. Tetapi dia lebih memilih mobilnya pakai pick up trung-tung. Saudara. Dia nggak tegang lihat jemaatnya. Setiap kali dia punya uang, dia semua dibagikan lagi buat diakonia di gerejanya. Itu Selawi itu kota kecil ya. Selawi itu kota kecil. Itu gereja jemaatnya 2000. Zaman itu ya, sekarang nggak tahu ya. Saya sudah 10 tahun lebih nggak ke sana, 15 tahun lebih nggak ke sana. Nggak pernah tengok juga. Itu gereja di kampung tapi jemaatnya 2000 dan saudara.
Wah itu kalau Natalan itu bisa sampai 2.500 ya penuh sesak ya, dari kampung-kampung datang semua itu ya. Oh, Natalan itu. Di kampung itu saudara. Bayang nggak Anda kenapa bisa begitu? Karena diakonia. Tiap tiap bulan gereja ini ngasih, tiap minggu sorry ya, ngasih sembako buat jemaatnya. Saya ingat sekali ya. Nah jadi kalau Anda melihat ada pendeta-pendeta yang tajir, melintir, bergaya hidup mewah, percaya saya deh, tinggalin. Duh Anda bandel ya diomongin. Nggak percaya. Anda akan dibawa ke neraka sama dia. Bareng-bareng. Percaya saya deh. Saya sudah banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang dia punya kemampuan untuk bermewah-mewah, tapi dia tetap hidup sederhana dan uang yang mewah-mewah dipakai untuk diakonia. Salah satunya gembala senior saya dulu waktu ini alma mater saya ya, pertama kali saya jadi pendeta. Itu juga saudara, itu hamba Tuhan yang baik, orang kaya, punya hotel saudara, punya hotel paling gede di kota itu saudara. Tapi itu tetap hidupnya sederhana, makanya kemana-mana Avanza ya. Saya sudah pakai mobil lebih bagus dari dia. Dia tetap pakai mobilnya itu, saudara, enggak ganti. Sampai mau Anyar, Pol. Enggak, dikasih. Saya ini punya jemaat. Oh, enggak, ini beli, saya beli bekal. Tapi dia mobilnya tetap itu, saudara. Dulu pun saya ingat saya menyetir pakai mobilnya, mobil sederhana. Saya suka nyetirin dia kalau keluar kota. Ya sederhana sekali hidupnya. Sampai ada hamba Tuhan pakai Fortuner ya. Saya ingat saya ketemu di SPGI. Dung di SPGI ketemu. Iya, ah, enggak mobil apa? Wah sampai tujuh. Wah malu sampai gembala kami sampai malu itu ya. Malunya tersipu-sipu karena ditanya pakai mobil apa. Dia pakai Fortuner saudara. Tapi Fortuner punya jemaat. Oh dipinjemin kok. Oh dipinjemi Tuhan ya. Oh ini aku juga dipinjemi Tuhan ini. Ini kemarin 600 juta. Apa berapa ratus juta dia bilang gitu ya. Sama hati Guandrik ini pendeta. Pendeta hedonis benar ini dalam hati saya. Terkutuklah laknat. Ngeri saudara. Pemerintah juga, kalau ada lihat lawyer-lawyer ya, kalau mau melayani itu hanya nggak bisa kaya, hidupnya kan sederhana. Ya, contohnya kerabat saya, ya ada kerabat saya di Salatiga juga, lawyer saudara, itu lawyer handal, lawyer hebat saudara. Hidupnya sederhana, karena dia nggak akan mau terima uang yang bukan mestinya dia. Ya, kalau ada lawyer-lawyer yang tajir melintir, itu juga Anda harus hati-hati. Itu juga harus hati-hati. Hidupnya sederhana. Tapi kalau lawyer kere, ya itu pusing juga, saudara. Biasanya ya karena dia nggak benar. Ya, kalau lawyer lurus, Anda yang jadi lawyer yang lurus. Anda yang sedang menderita, sedang melawan, ya, melawan dalam kasus-kasus hukum. Ya, doa puasa. Percaya saya, doa puasa. Apapun hasilnya itu terbaik buatmu. Wah, kalau kalah gimana? Gini. Wah. Jangan mikir kalahnya. Anda pikirkannya adalah responmu dalam masalah itu. Harus benar. Sekalipun yang kamu lawan itu penguasa lalim. Saya ngalami saudara, saya puasa 40 hari 40 malam saudara. Kan saya ada cerita kan. Lawan saya satu mafia togel. Satunya mafia elok-eloking saudara. Wah, keluarga kami itu stres sekali. Wah, lawannya ngeri saudara. Dan saya menghadapi sendirian waktu itu. Saya puasa. 40 hari 40 malam, anak puasa. Saya nggak tahu bagaimana cara anak puasa, tapi mami saya cerita waktu itu ya sampai pingsan. Ya anak itu sampai pingsan. Wah karena pontang-panting repot setengah mati ya. Sampai pingsan anak itu puasa. Jadi jalannya diseret ya. Sampai pingsan, jalannya udah terhuyung-huyung sampai rumah pintu jubrak. Gubrak begitu ya kata si mami cerita. Puasa saudara. Wah kita dikasih lawyer, saya begitu tahu lawyer itu ngomong sekali dua kali saya bilang sama anak, kita dikerjain sama lawyernya, jangan pakai. Terus kita pakai lawyer lain lagi dikerjain. Terus akhirnya kita telepon ya sama kerabat kita itu ya. Telepon, kita cuma ditelepon dikasih diajarin caranya, jangan pakai lawyer. Udah kita maju nggak pakai lawyer akhirnya saudara. Maju kita hadapin semua, kita buka semua ya. Kita nggak pakai uang sokok-sokokan. Beneran nggak pakai uang sokok-sokokan itu. Nggak pakai tipu. Kenapa saudara? Nah, tiba-tiba ada polisi datangi saya saudara. Kan ada polisi baik, polisi jahat kan. Bad cop sama good cop kan pura-pura. Oh enggak, ini enggak bukan pura-pura saudara. Dia datang sama saya, ya dia bilang, kamu
caranya begini, kamu tuh begini, dia cerita semua ya. Kamu tahu supaya kamu bisa menang, ini prosedurnya, diajari prosedurnya. Kamu ingat-ingat ya. Nah, terus pertama kamu kumpulin ini. Kamu jangan bilang kamu yang ngajari saya. Ini saya ajari prosedurnya. Saya ketemu polisi yang baik, saudara, diajari prosedurnya. Dia bilang, kok Pak ngajari saya? Pak, dalam arti kamu dijebak nih saya. Saya kasihan sama mami kamu, sama istri kamu. Kamu pokoknya ikutin ajar ini, prosedurnya begini. Saya tahu yang diajari benar. Dan saya merefresh. Dia ngomong ini, oh iya ya, benar juga. Sangat logis yang diajarin itu, saudara. Saudara kan ketemu sama polisi yang baik. Ya, tadinya dia bukan penyidiknya saya. Terus berapa hari kemudian dia jadi penyidiknya saya. Saya BAP-nya diganti semua sama dia, saudara. Dihapus semua, disobek semua, bikin baru lagi. Dibikin baru. Yang sesuai yang dia ngajari itu, saya kumpulin semua data-datanya. Hari ke-50 itu kami gelar perkara. Menang, saudara. Menang. Pakai yang diajari sama polisi ini. Wah, Kapolres yang ngamuk sama kasatnya diamuk. Nggak tahu kalau si anak buahnya ngajari saya. Anak buah ini masih ini ya. Mungkin dia ngelihat perjuangan kami ya. Dia ngelihat saya puasa, ngelihat isi saya puasa. Dan kita tulus ya. Dia minta apa selalu kita kasih nih. Minta apa selalu kita kasih, saudara. Kita nggak pakai persulit. Oh, kamu dijebak, dia bilang. Kamu dijebak ini. Nah, sekarang tinggal pelapornya rela nggak nih, kalau kamu lepas, dia lepas soalnya. Ya terserah, saya bilang. Pokoknya saya harus lepas, saya nggak mau di penjara, saya bilang. Saya nggak mau dibilang bersalah, karena saya nggak pakai kok. Saya jujur kok. Seumur hidup saya nggak pernah nipu, seumur hidup saya tidak pernah nyontek aja saya nggak pernah kok. Saya sekolah nyontek nggak pernah ya saudara ya. Kalau lupa belajar, besok ulangan, lupa belajar, ya udah dapat 4 udah. Ya dapat jelek. Kalau lupa, saya tidak pernah nyontek. Wah, itu saya pernah punya gebetan dulu ya. Wah, gebetan itu memanfaatkan saya dia. Dia memanfaatkan saya karena dia suka nyontek. Dia pikir saya, kan nilai saya selalu bagus dulu ya. Karena saya nggak mau kasih contekan dia, marah dia. Saudara. Wah, pokoknya musuhin saya. Saya nggak urusan, memang. Lah kamu gimana? Saya aja nggak mau nyontek, kamu mau nyontek. Saya bilang begitu ya. Jadi pokoknya hidup yang benar saudara sama Tuhan. Kalau saudara suatu ketika harus tampur sama penguasa atau orang terus dia pakai backingan penguasa, jangan pernah takut. Jangan pernah duduk, wah Pak itu backingannya orang itu loh Pak. Tai kucing saudara. Enggak perlu takut saudara. Saya udah ngalamin ya. Saya udah ngalamin sendiri. Puasa yang benar dengan hatimu tuh terarah sama Tuhan dan pakai cara Tuhan. Jangan Anda sudah puasa, terus Anda masih mau main sokok sana, sokok sini. Tidak akan menang. Nanti Anda nggak ngerti mana yang cara Tuhan, mana yang cara musuh. Ya, pokoknya lepas semua cara digunakan. Ya, Anda namanya nggak punya iman. Serius ya. Kalau Anda puasa, cari Tuhan dengan benar. Anda pikir polisi itu korup semua? Enggak, saudara. 100 polisi yang korup cuma 2. Percaya saya. 100 orang polisi di kantor itu, yang korup cuma 2, saudara. Cuman masalahnya yang 2 ini yang membiayai operasional di kantor itu. Nah, itulah susahnya. Makanya Anda nggak bisa ketemu polisi yang baiknya sampai Tuhan akan temukan Anda. Dan itu hanya Tuhan yang bisa temukan Anda. Karena hukum ini kan punyanya Tuhan. Tadi ya, Tuhan itu pakai polisi pemerintah ini. Anda pikir orang Roma itu jahat semua. Yang kejam itu cuma Caligula aja sama Nero, saudara. Yang geblek itu, saudara. Iya kan? Bahwa banyak yang baik, banyak. Contohnya Cornelius. Baik kan, kepala pasukan yang menyembah Yesus. Ya kan, yang anak hamba-hambanya orang Yahudi yang sakit itu. Baik kan? Banyak saudara, Anda jangan pikir pemerintah itu kurang ajar semua. Melalui pemerintah selalu ada orang baik di sana saudara. Tidak mungkin tidak ada, Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin tidak ada orang baik di sana. Sejahat-jahatnya ya selalu ada. Dan Anda akan ketemu lawyer yang baik, polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik. Tapi ketika Anda sudah bermain kotor, ya Tuhan nggak akan temukan Anda, ketemunya orang yang kotor lagi. Ya. Wah ini resiko ya main-mainan begini. Oh iya, tapi saya ajarin Anda. Jangan pernah
bermain kotor. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh puasa, karena Anda akan ketemu dengan polisi yang baik. Setelah Anda menang, Anda mau kasih hadiah, mau kasih apa, itu urusan belakang, saudara. Tapi jangan pernah dorong, ya, terus apalagi mentang-mentang Anda punya uang, oh diporotin. Begitu polisi yang baik, yang tadinya baik, begitu Anda mau, terus kemudian mulai main kotor, saudara. Jadi nggak baik lagi. Tadinya dia sudah baik, jadi nggak baik, saudara. Ya. Cuman datangnya juga jangan dengan pelit. Ya kalau datangnya namanya datang saudara sehari-harian dibantu dia apa segala macam. Tetap namanya uang tetap keluar beli nasi bungkus. Jangan pelit sama sekali. Kelewatan saudara. Mereka itu juga gajinya juga kecil. Ya kan? Para yang gede itu bos-bosnya. Jangan pelit juga. Karena dia kan lihat sikapnya Anda datangnya pakai Fortuner, datang ke sini bawa gorengan aja enggak. Dasar Cina pelit kan begitu saudara. Oh serius yang saya ngomong ini beneran. Saya nguping saudara. Cina pelit iki. Padahal saya tahu ini polisi yang baik. Saudara. Enggak yang Islam, enggak yang Kristen, Buddha itu sama saja pokoknya. Karena itu mereka diindoktrinasi dengan moral sebetulnya. Di akademi itu, di sekolah, di pendidikannya mereka diindoktrinasi dengan moralitas saudara. Tetapi di tengah jalan itu rontok semua karena siapa? Karena kita. Ya mau hakim, jaksa, polisi, ya kalau lawyer ya ribet saudara. Lawyer memang hidupnya dari masalahnya orang. Tapi lawyer yang baik banyak sekali, banyak. Yang idealis ya, banyak saudara. Ya, saya nggak tahu ya orang ini masih bisa dikontak apa enggak. Dulu saya pernah kenal ya satu lawyer yang baik ya. Orang ini aneh nyantriknya minta ampun. Begitu saya main uang, marah dia saudara. Marah dia. Tapi saya pernah ya tolong orang ya pakai orang ini nggak pakai sokok-sokokan. Saya pernah ya ngelepasin orang keluar dari penjara pakai lawyer ini ya. Saya lupa nomor kontaknya ya. Dulu ya. Ini saya lagi coba kontak lagi ya buat hari Senin itu loh, buat acara kita hari Senin kan kita lagi cari lawyer. Saya lagi mau kontak dia lagi cari tapi belum berhasil ketemu saudara. Saya lagi cari ininya kontaknya. Karena udah berapa 10 tahun, 15 tahun saya enggak ketemu dia kali ya, 10 tahun kali ya enggak ketemu dia. Wah ini entah masih hidup entah enggak. ini dokter hukum, dokter dia memang dokter hukum. Memang ini orang pintar sekali, tapi orang yang nyentriknya minta ampun. Begitu saya main uang dia marah sekali sama saya. Marah sekali dia. Lalu dia urus sendiri, ya dia urus tanpa uang ya, kami urus sendiri tanpa uang. Lolos saudara. Ketemu hakimnya baik. Ketemu jaksanya baik, ya. Pertama jaksanya marah, kamu mau apa? Dikira mau nyogok, saudara. Hakimnya juga kita datang yang dikira mau nyogok, marah hakimnya. Terus dia bilang, lain kali jangan ketemu saya kondisi seperti ini ya. Dia bilang begitu, jangan. Nanti tidak baik buat kamu, tidak baik buat saya. Dia bilang begitu. Ketemu yang baik-baik, saudara. Ya, percaya saya, kalau Anda tulus sama Tuhan, dan kamu benar-benar tidak salah. Kalau salah, ya ngaku salah saja. Oke, apapun hukumannya, terima saudara. Konsekuensi, jangan mau udah salah, maunya lolos, enak aja. Jangan. Kalau mau lolos, berdamai sama pelapornya. Kalau itu delik aduan. Ya. Begitu ya. Jadi kalau Anda dalam kondisi mengalami penguasa-penguasa itu, ya, Anda harus cari Tuhan sungguh-sungguh yang pertama. 2, Anda jaga hatimu bersih. Ya, dan memang Anda jangan salah. Kalau salah, terima salah. Setidaknya Anda dihukumnya ringan. Tetapi kalau Anda bisa berdamai, itu bagus. Ya, saya sering damaikan ya. Bisa, ya. Apakah harus uang sana, uang sini? Enggak. Karena di dalam kepolisian itu, kalau delik aduan itu ada proses mediasi. Bisa, saudara, tetap. Ya, semua itu bisa. Tanpa harus yang hebat-hebat, yang heboh-heboh begitu. Karena selalu ada orang baik di sana yang sebenarnya ingin yang baik. Ingin melakukan tugasnya dengan profesional yang baik. Doa sama Tuhan, nanti Anda ketemu orang-orang ini. Tapi kalau Anda sembarangan, doanya doa sembarangan, iya Anda ketemu saudara. Orang-orang ini hanya muncul ketika kayak malaikat itu saudara.
Ya, kayak malaikat penolong. Ini orang ini yang polisi yang dulu nolong saya itu kayak malaikat penolong ya. Saya nggak kenal orang ini. Ya, tiba-tiba dia, pokoknya saya sering tahu dia ngamati dari jauh itu loh. Saya sering lihat dia, saya pikir dia bukan polisi, tamu di situ, tukang besuk juga. Saya sering ketemu, tiba-tiba masuk ke sel loh. Dia ke sebelahnya itu, ke tapi ini orang lagi ngapain? Dia lagi ngomong-ngomong sama tahanan di sebelah sel saya itu kan. Ngomong itu bandar narkoba gitu ya. Pengedar. Digali terus ngomong gini, terus dia datengin saya. Nanya, "Gimana Paul? Kok tahu nama saya?" Dia. Terus ngobrol-ngobrol ya kan. Terus dia kasih solusinya, "Kamu ya, karena kamu dijebak, kamu nanti akan ditanya ini, kamu nggak boleh jawab ini. Habis kamu langsung. Karena kan kamu nggak ada buktinya. Kamu harus kasih yang ada buktinya. Semua harus pakai bukti hitam di atas putih. Ada nggak? Ada semua tapi lagi. Ada. Wah itu saudara. Saya pengalaman itu ya membuat saya membandingkannya ketika saya jadi penjahat ya. Pengalaman saya jadi waktu saya rusak itu ya. Saya habis banyak sekali saudara, miliaran. Tapi kenapa dalam miliaran itu ya, wah kasusnya nggak ruwet-ruwet semua saudara, ruwet-ruwet semua. Tapi yang kasus yang ini yang punya saya ruwet, lawannya mafia beneran. Wah, yang miliar-miliar itu lawannya kroco-kroco saudara. Tapi yang ini saya lawannya mafia, bener-bener mafia. Kok bisa lolos ya? Tanpa uang gitu loh maksudnya. Yang ini malah kasus sepele saudara. Bisa duitnya keluar miliar, ratusan juta. Yang ini kasus gede banget, ngeri banget. Tetapi saya bisa lolos. Nah itu tadi ya. Akan ditemukan dengan orang yang tepat. Terus kita gedor terus ya. Kita gedor terus dengan apa? Dengan doa. Ya. Dengan doa. Anda jangan takut. Pemerintah itu ada. Kalau dia tidak karena perkenanan Tuhan, walaupun dia penjahat mafia, nggak akan bisa jadi, saudara. Kalau dia sudah jadi pemerintah atas perkenanan Tuhan, Anda berdoa Tuhan lembutkan hati dia. Jangan takut, saudara. Ya, jadi 3 hal itu tadi penting. 1, Anda harus berdoa. Kedua, kalau Anda salah, ngaku salah. Jangan bikin ruwet, jangan bohong juga. Kalau memang ada Anda minta maaf dengan rendah hati, jangan ditantangin. Ya, aku salah. Yang ketiga itu tadi, Anda harus rendah hati. Jangan Anda malah backing-backing, kan ngeluarin backing ini, ngeluarin backing itu. Marah, saudara. Polisi yang tadinya baik-baik, Anda ngeluarin backing, dia jadi panas, saudara. Jangan ditantang. Ya. Akhirnya Anda pakai duit lagi, harus pakai duit lagi. Backing-backing kan pakai duit, saudara. Anda benar-benar cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nanti Anda akan ditemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat itu nanti akan membimbing Anda kayak malaikat nuntun Anda di dalam lembah kekelaman itu. Itu caranya saudara ketika Anda harus menghadapi masalah-masalah yang sulit. Dan ingat, Yesus itu adalah ahli hukum, saudara. Ya, dulu pernah saya ajari kan, semua yang dipanggil rabai, Yesus kan dipanggil rabai, guru. Semua yang dipanggil guru itu dulu adalah sekolah. Sarjana Torah itu artinya hukum. Yesus itu sarjana hukum, ahli hukum. Dia adalah penasihat yang ajaib. Ya, dia adalah wonderful counselor. Dia akan mengajari Anda sendiri, memberi hikmat, dituntun kepada orang-orang yang tepat. Ya, namanya kan Bapa yang ajaib, penasihat Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, wonderful counselor. Ya, Yesus adalah ahli hukum yang luar biasa. Dia akan menjadi pembela Anda. Ya, semoga firman Tuhan pagi hari ini untuk Anda yang sedang terlibat dalam banyak masalah ya. Saya tidak akan memberikan teknis karena bukan memenang saya, tapi saya memberikan nasihat rohani kepada Anda. Responmu harus benar. Ya. Datang dengan rendah hati, ya, paling penting itu rendah hati tadi ya. Bikin perdamaian. Tuhan Yesus berkali-kali ngajari kalau kamu sedang bermusuhan sama orang, ya. Sebelum dia sampai ke sidang, sebelum sidang, Yesus sudah ngajarin ya, sebelum sidang di muka hakim, berdamai dulu cepetan. Jangan sombong-sombongan, saudara. Anda punya masalah sama orang, datangi dulu, merendah. Pak, maafkan aku. Tolong, Pak, bermedia, berdamai.
rendah hati. Kalau Anda lagi kena masalah, jangan keras-kerasan tegar tengkuk Anda mau tanduk. Wah, itu orang kacau. Nah, itulah disitulah sebenarnya karakter Anda aslinya keluar. Ya kan? Seberapa pecundangnya Anda kan? Anda pikir kalau mengalah pecundang? Enggak. Kalau Anda nantangin dia, lalu tiba-tiba dia lebih hebat, Anda kain. Nah, disitulah Anda kelihatan pecundang. Tapi Anda itu kan kelihatan kebesaran hatimu. Sekalipun Anda memang kuat, saya udahlah kita damai aja ya. Jangan ribut. Di situ Anda kan kelihatan ya, respon-responmu harus benar. Anda pikir kalau Anda orang hebat terus bisa menang. Saya banyak ngalahin orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya, lebih kaya dari saya, saudara. Ya, enggak, belum tentu, saudara. Ih, jahat sekali sih. Dunia hukum itu jahat sekali, saudara. Banyak setan di situ. Anda kalau nggak jadi setan nggak bakal menang. Tapi kalau Anda jadi malaikatnya, dituntun oleh malaikat lewat situ, setan nggak bisa lawan. Masalahnya dituntun oleh siapa? Dituntun oleh setan, apa dituntun oleh malaikat? Dituntun oleh setan, banyak setan-setan yang lebih hebat, saudara. Ya, banyak. Jangan-jangan setan yang nuntun Anda itu sengaja nuntun Anda kelihatannya menang, tapi Anda juga diporotin. Ya kan, habis-habisan. Tapi kalau Anda dituntun oleh malaikat, ya kadang-kadang orang ya, oh saya kuat 5 miliar nggak apa-apa. Padahal kalau Anda dihukum, paling cuma 6 bulan, saudara. 5 miliar Anda bisa cari 5 miliar dalam 6 bulan. Oh ini masalahnya harga diri, Pak. Oh enggak. Mungkin saat itu Tuhan suruh kamu merendahkan hati, Tuhan hancurkan hidupmu. Anda 5 miliar bisa, wah dulu saya mikirnya gampang gitu ya, 5 miliar, saya kumpul-kumpulin miliaran juga ya. Padahal kalau saya nyari sendiri belum tentu dapat segitu, saudara. Setahun aja belum tentu dapat segitu. Edan ya, edan memang. Orang-orang kalau udah kerasukan setan masalah hukum itu ya, ranjungan setan orang ngeri, saudara. Itu orang-orang itu ya di Indonesia itu kalau ketahuan kelihatannya kan, wah tumpakannya sederhana, apa segala macam. Kalau sudah masalah hukum baru ketahuan di orang kaya, orang apa, gede-gedean duit, saudara. Nah itulah, jangan ya, jangan. Andalkan Tuhan, rendah hati, coba berdamai. Ya, dan yang benar, cara yang benar, yang jalurnya. Nanti Tuhan akan sertai kamu. Puasa ya, puasa kalau perlu. Kami puasa dulu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.